Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairil halqih, Muhammadin khatamin nabi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat, teman-teman semuanya, alhamdulillah dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam ini kita bisa berkumpul dalam tulis walaupun secara tapi semoga merangi keberkahan kita dalam belajar. Terlebih lagi dalam menuntut ilmu, banyak sekali keutamaannya. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah bakal mudahkan jalan orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk bagi kita. Mungkin makna salaka itu menempuh, kita kajian online masuk ke Google Meet, menempuh kuota mungkin dan masih banyak lagi. Terlebih lagi, menuntut ilmu itu salah satu cara untuk menenangkan jiwa. Salah satu cara untuk menenteramkan hati. Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, wa yatadarrasunahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khafathumul malaikah wa zakarasmu indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran, saling mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama, illa nazalat alaihim sakinah. Kecuali Allah akan turunkan kepada kaum yang berkumpul tersebut ketenangan. Teman semua, mungkin sebagian dari kita merasa lelah dengan kehidupan sehari-harinya, dengan kesibukannya, dengan masalah-masalahnya. Coba satu kali ikut kajian, satu kali ikut menuntut ilmu, dan rasakan bahwasanya menuntut ilmu itu salah satu cara untuk menenangkan hati. Dan dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk melingkup bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Termasuk juga menuntut ilmu secara online seperti ini. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya izin share screen dulu. Adanya. Ada. Alhamdulillah, IKMA atau Ikatan Alumni MI Al-Barokah dengan bidang keilmuannya mengadakan sebuah program, yaitu kajian Islam Sistem. Kajian perdana kali ini kita akan membahas tentang fikih ibadah dalam kitab Fiqhul Muyassar. Mungkin teman-teman semua, sebelum kita menuju kepada kitab, kita mukadimah dulu, kita pengenalan dulu. Mungkin pertanyaan bagi kita semua, kenapa sih kita harus belajar agama? Kenapa harus belajar agama? Simak firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita kenal semuanya, kita hafal, kita paham, kita sering dengarkan tiap hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Teman-teman semua, di malam ini selain kita belajar, mari kita juga bermuhasabah. Para ulama mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisab diri kita semua sebelum nanti kita dihisab. Kita ini hidup untuk apa sih? Pagi, siang, sore melakukan aktivitas yang sama, mungkin ada yang jenuh, ada yang ngeluh. Kita hidup ini untuk apa? Kalau teman-teman semua ingat, kemarin ada sebuah kejadian di Bandung yang bunuh diri di bawah jembatan itu.
orang itu yang bunuh diri itu, sebelum dia bunuh diri, mungkin dia menulis sesuatu di blognya, di blog, kemudian linknya itu disimpan di Instagramnya, dan orang-orang bisa baca. Saya tidak baca sih, tapi ada sebagian yang rajin merangkum tulisan tersebut. Dan salah satu rangkuman orang tersebut, walaupun dia non sih, walaupun dia itu non-Islam, ada sebuah pertanyaan, untuk apa kita diciptakan? Mungkin kebingungan demi kebingungan menimpa kepala dia, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, harus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan dalam keadaan Islam, dan kita harus berpegang teguh bahwasanya Islam kita bukan Islam keturunan. Kita tahu tujuan hidup kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan segala kehidupan kita di dunia, kesibukan kita tidak dilarang untuk mengejar dunia. Kita tidak dilarang untuk bekerja. Tapi semua hal tersebut bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dalam beribadah tentu tidak sembarang beribadah. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Tidak berarti silakan saja beribadah sesukanya. Ibadah Rasul demi Rasul untuk mengajarkan kepada hambanya bagaimana tata cara beribadah dengan benar. Oleh sebab itu, para ulama merumuskan syarat diterimanya ibadah itu dua, yaitu niat yang ikhlas, yaitu memurnikan niat. Yang kedua itu tabiin atau tabiun la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaba. Amal itu tidak diterima sampai ia khalisan sawab. Khalis itu idza kana lillah was sawab idza kana ala sunnah. Ibadah itu tidak diterima kecuali dalam ibadah itu ada ikhlas dan sawab, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena itu bukan ranah fikih. Kita berbicara tentang ittiba. Ittiba itu sesuai, seperti kata Fudhal bin Iyad, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ada di ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya di sini saya beri catatan, keduanya tidak bisa dilaksanakan secara sempurna kecuali dengan ilmu. Kita tidak bisa ikhlas dengan sempurna kecuali dengan ilmu. Terlebih lagi kita juga tidak bisa ittiba kecuali dengan ilmu. Di sini saya kasih contoh salat. Nabi SAW mengatakan tentang salat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Pertanyaan bagi kita kan tidak hidup sejaman dengan Nabi SAW, ya tentu tidak melihat Nabi bagaimana tata cara Nabi salat. Tapi ulama paparkan, ulama dari gurunya dari gurunya, sampai dari sahabat melihat bagaimana tata cara Nabi salat. Dan kita tidak akan tahu kalau kita tidak belajar. Makanya tidak aneh tatkala Nabi SAW mengabarkan ada seseorang yang salatnya selama 60 tahun tidak diterima. Salatnya 60 tahun tidak terima. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan salat kita yang kemarin-kemarin? Bagaimana dengan ibadah kita yang kemarin-kemarin? Padahal kita ibadah tidak mau belajar. Jangan kita, artinya ada orang yang ia ibadah tapi dia tidak mau belajar. Bagaimana ibadahnya? Bagaimana dia tahu ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW kalau dia tidak belajar? Puasa, Nabi SAW kabarkan, "Rubba shaimin, laisa lahu min syamihi illa al-ju'i wal atas." Banyak sekali yang saum, tapi tidak dapat apa-apa dari saum tersebut kecuali lapar dan haus. Teman-teman semua, itu bisa dikarenakan karena ibadah tersebut tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, kita urut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita untuk ibadah, dan ibadah tidaklah diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba. Maka supaya bisa ittiba, kita wajib untuk menuntut ilmu. Supaya kita bisa tahu bagaimana tata cara saum Rasul, tahu bagaimana
sholat yang Rasul ajarkan, tahu bagaimana zakat yang Rasul ajarkan, haji yang Rasul ajarkan, dan sebagainya, ya tentu dengan menuntut ilmu. Tentu dengan menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Dan setiap sesuatu yang dihukumi wajib, berdosa jika dia ditinggalkan. Makanya teman-teman semua, bukan berarti orang yang tidak sekolah, karena sekarang itu subhanallah lagi trennya orang-orang yang putus sekolah, dia tidak wajib belajar, tetap dia wajib untuk belajar. Tetap dia wajib untuk belajar. Hanya saja mungkin yang jadi pertanyaan bagi kita, ilmu apa yang wajib untuk dipelajari? Ilmu apa yang wajib dipelajari? Apakah semua ilmu wajib untuk dipelajari? Apakah kalau kita tidak belajar mungkin ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu nahwiyah dan sebagainya kita berdosa? Dan ternyata tidak seperti itu. Di sini dijelaskan oleh Zarnuji, salah satu ulama Hanafi, dalam sebuah kitab yang kita semua kenal, kitab yang fenomenal, diajarkan di tiap-tiap pondok, yaitu Ta'lim al-Muta'alim, kitab adab dalam menuntut ilmu. Oh ya teman-teman, dalam kajian KAIS kali ini saya minta ya supaya interaksinya tidak dari saya terus gitu, tapi mungkin 50-50 atau 80-20. Jadi antum semua boleh buka kamera ataupun nanti bisa buka mikrofon untuk saling berinteraksi dalam diskusi atau belajar kali ini. Al-Imam Az-Zarnuji punya sebuah kitab adab dalam menuntut ilmu, dan itu kitab yang bagus untuk kita pelajari karena sebagaimana perkataan yang sering kita dengar, adab dulu sebelum ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu tanpa adab, terkadang ilmunya tidak berkah. Banyak, bukan hanya kitab Ta'lim al-Muta'alim. Ada juga yang bagus itu kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim, karya Al-Imam Ibnu Jama'ah. Dan juga ada Khulasah Ta'dim al-Ilmi, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita kembali lagi bahwasanya Al-Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi mengatakan bahwasanya bi annahu la yufradu ala kulli muslimin wal, ketahuilah bahwasanya tidak semua wajib bagi muslim dan muslimat untuk menuntut seluruh ilmu. Ini di sini, talabu kulli ilmi, tidak wajib bagi seluruh muslim dan muslimat untuk menuntut seluruh ilmu. Talabul ilmi hal, akan tetapi yang wajib bagi seorang muslimin dan muslimat adalah menuntut ilmu hal. Nah, berarti kita dapatkan kesimpulannya bahwasanya belajar itu wajib. Sebagaimana kata Nabi, talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim. Hanya saja tidak semua wajib untuk kita pelajari. Ada ilmu-ilmu khusus yang wajib untuk kita pelajari. Mungkin jika diklasifikasikan tentang wajibnya menuntut ilmu itu dibagi menjadi tiga. 1, fardu ain. 2, fardu kifayah. 3, sunnah. Nah, hukum menuntut ilmu itu bisa menjadi 3. Antum sama boleh lihat di Syarah Ushulus Salasah, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi kan mengatakan, i'lam rahimakallah anna yajibu alaina an ta'allumu arba'u masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Salah satunya al-ilmu. Ilmu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatud dini bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Itu wajib bagi kita. Para pensarah membagi menjadi 3 seperti ini. Ini kita berbicara tentang ilmu agama ya. Berbicara tentang ilmu agama. Adapun ilmu dunia, itu dibagi menjadi 3. Fardu kifayah, mubah, dan haram. Apa yang fardu kifayah? Seperti ilmu kedokteran dan sebagainya. Yang mubah, ya ilmu-ilmu dunia lain. Atau yang haram ilmu dunia mengantarkan kepada
kepada dosa. Tapi mengenai ilmu agama itu dibagi menjadi tiga. Yaitu fardu ain, nanti kita jelaskan kalau fardu ain, fardu kifayah, ilmu usul. Tatkala ada seseorang yang masih belajar usul fikih, qawaid, usul tafsir, mustalah hadis, nahwiyah, shorof, dan ilmu-ilmu usul yang lain, maka kita tidak berdosa. Tapi tatkala seluruh umat Islam meninggalkan belajar dari ilmu-ilmu tersebut, kita berdosa. Tapi jika tidak yang belajar, maka kita tidak berdosa karena sudah tercukupi oleh sebagian. Dan sunnah itu ilmu apa yang sudah dipelajari? Masih ilmu usul. Bagi seseorang, udah ada yang belajar ilmu usul, sebagian para mufti, mungkin para ulama, dan kita mau belajar hukumnya sunnah. Itu perihal ilmu agama. Jadi dibagi tiga menjadi seperti tadi, bahwasanya ada yang fardu ain, ada yang fardu dan sunnah. Jadi tidak wajib bagi kita untuk belajar seluruh ilmu. Hanya wajib bagi kita mempelajari ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang berkaitan dengan kita. Kalau kita seorang muslim, pasti sholat, wajib belajar tentang sholat. Pasti saum, wajib belajar tentang saum. Pasti zakat, paling minimal zakat fitrah lah, wajib belajar tentang zakat. Pasti haji atau umrah, amin, wajib. Karena menurut pendapat ulama Syafi'iyah, umrah juga wajib bagi seseorang yang mampu, bukan sunnah. Kita wajib untuk belajar. Kita wajib untuk belajar. Nah, teman-teman semua, di sini masih dalam kitab Ta'lim al-Mutalim dijelaskan bahwasanya yang wajib itu ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan hamba. Di sini seperti dikasih contoh sholat. Seseorang wajib belajar tentang sholat supaya sholat tersebut sah. Seseorang wajib belajar tentang sholat supaya sholat tersebut sah. Kita berbicara tentang sah ya, karena ranah fikih melihat seseorang itu ibadahnya sah atau tidak sah, bukan diterima atau tidak diterima. Cuman yang jadi pertanyaan, bagaimana mau diterima kalau dalam kacamata fikih saja tidak sah? Jadi kita kan dulu bahwasanya fikih berbicara tentang sah atau tidak sahnya ibadah, bukan berbicara tentang diterima atau tidak diterimanya suatu ibadah. Cuman kalau ibadah tersebut sah, kemungkinan besar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala akhir Ramadan gini ada doa, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah engkau. Doa juga Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Karena diterima ataupun tidak diterimanya ibadah itu hak progresif Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah Allah mau diterima ataupun enggak. Cuman yang jadi kacamata kita belajar ilmu fikih supaya kita mengetahui ibadah tersebut sah atau tidak. Kenapa? Karena kalau ibadah berkonsekuensi, ibadah tersebut belum terpenuhi kewajibannya. Saya kasih contoh sholat. Kalau sholat tersebut tidak sah, kewajiban sholat tersebut belum terpenuhi. Saya sholat duhur, dan sholat duhur saya dalam kacamata fikih, ustadz menerangkan antum sholat duhurnya tidak sah, maka wajib diulang. Karena ibadah yang tidak sah berkonsekuensi ibadah tersebut belum dilaksanakan kewajibannya. Kalau saya berarti kalau ibadah saya sah, ya berarti belum sempurna kewajiban sholat duhur saya. Kalau sholat asar saya tidak sah, berarti ibaratnya saya belum sholat asar. Kalau saum saya tidak sah, berarti ibaratnya saya belum saum. Kalau haji saya tidak sah, berarti pada hakikatnya saya belum haji dan wajib untuk diulangi. Dan wajib diulangi. Nah, itu kita berbicara dalam kacamata fikih. Makanya tatkala ada pertanyaan tadi pada sholat Isya, bisa dijawab supaya tidak saya sendiri yang bicara. Pada sholat Isya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jamaah. Saya tanya, ibadah sholat Isya tadi, kita yakin nggak sholat Isya kita sah? Belum tentu. Nah, saya katakan
Bagi orang yang tidak yakin, sholat kita tadi tidak sah, maka wajib diulangi. Saya katakan sekali lagi, bagi kita yang nggak yakin sholat kita tidak sah, maka wajib diulangi. Kenapa? Ya seperti tadi, ibadah yang tidak sah atau ragu tidak sah berarti keraguan-raguan pada hakikatnya. Keyakinan tidak sah berarti kewajibannya belum terpenuhi. Kita tidak yakin sholat isya tadi tidak sah. Berarti pada hakikatnya kita belum sholat isya. Karena yang tadi tidak dianggap. Maka dari itu kita wajib untuk belajar. Kita berbicara tentang sholat saja ya, karena sholat ibadah yang rutin tiap hari 5 kali minimal. Amalan yang paling pertama dihisab sholat. Kalau sholatnya baik semuanya baik. Kita kasih contoh semuanya tentang sholat. Kalau sholat kita tidak sah, maka wajib diulangi karena pada hakikatnya belum dilaksanakan. Baik, Al-Ustadz Aceh Zakaria rahimahullah saya pernah tentunya di status dalam Majmu' terus yang biasa diajarkan mengatakan bahwasanya sah itu al-jamu baina syarti wa rukni. Sah adalah tergabung tersebut syarat dengan rukun. Jadi Ustadz Aceh memberikan definisi yang sangat simpel dan mudah dipahami. Kalau syarat dan rukun kita terpenuhi, maka ibadah kita yakin sah. Kalau syarat atau rukun satu saja tidak terpenuhi, baik karena lupa, karena tidak sengaja, atau bahkan karena tahu, ibadah tersebut tidak sah. Atau bahkan karena tidak tahu, ibadah tersebut tidak sah. Karena syarat dan rukun wajib untuk diketahui. Dan wajib untuk dilaksanakan. Maka dari itu, kita perlu sholat ada syarat dan rukunnya. Saum ada syarat dan rukunnya. Zakat ada syarat dan rukunnya. Haji ada syarat dan rukunnya. Dan sebagainya. Dan di sini Al-Imam Az-Zarnuji memberikan juga penjelasan wa kadzalika yajibu fi sa'iril mu'alati wal hirafi wa kullu man istaghalla bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram. Begitu juga wajib bagi seseorang yang berkecimpung di dunia perdagangan, di dunia muamalah, dia berdagang ke pasar tiap hari, dia berdagang ke toko tiap hari, dia berdagang di mall tiap hari, dia berdagang di kaki lima tiap hari, wajib untuk dia mengetahui tentang ilmu. Kalau ini nanti kita akan bahas di pokok-pokok pembahasan ilmu fikih ya. Kita lanjut dulu saja. Salah satu ilmu agama yang wajib dipelajari adalah fikih ibadah. Ingat ya, salah satu, bukan satu-satunya. Jadi selain dari fikih ibadah, ada lagi yang wajib dipelajari. Terlebih lagi akidah, terlebih lagi fikih muamalah, dan sebagainya. Jadi ini karena kita temanya fikih ibadah, kita di sini dituliskannya salah satu ilmu yang wajib dipelajari adalah fikih ibadah. Karena fikih ibadah memuat tentang ibadah-ibadah. Simpelnya seperti itu. Fikih ibadah memuat tentang ibadah-ibadah. Dalam kaidah dijelaskan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa-apa yang wajib kecuali dengan ada sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ibadah kita tidak sempurna kecuali dengan belajar tentang ibadah tersebut, maka belajar hukumnya wajib. Belajar hukumnya wajib. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan yajibu an yatluba minal ilmi wajib untuk seseorang menuntut ilmu yang bisa menegakkan agamanya. Ditanyakan seperti apa yang bisa menegakkan agamanya? Maka Imam Ahmad mengatakan alladzi la yasa'hu jahluhu, sesuatu yang tidak ada keluasan untuk tidak tahu. Maksudnya sesuatu yang tidak boleh untuk tidak diketahui. Salatuhu asyamuhu wa nahwu dzalik, seperti salat, seperti saum dan sebagainya. Jadi wajib untuk kita pelajari ilmu-ilmu yang bisa menegakkan agama kita. Wajib kita untuk belajar tentang salat, wajib belajar tentang saum, ini dalam ranah fikih ibadah dan sebagainya. Kita akan singgung yang lain di slide selanjutnya. Nah, karena kita wajib untuk
ibadah, yang mana fikih ibadah bagian dari ilmu fikih, kita sudah lewat mungkin mukadimahnya kenapa kita harus belajar dan pengenalan kita wajibnya untuk belajar. Sekarang kita masuk ke dalam ini tentang ilmu fikih. Sebelum nanti lebih jauh belajar tentang kitab Toharoh, belajar tentang sholat dan sebagainya, kita mengenal dulu. Karena tak kenal maka tak paham. Tak kenal maka tak paham. Fikih paham atau al-fahmu paham yang mendalam. Kalau kata Ustaz Lutfi, salah satu dosen di STIP, putranya Ustaz Acing rahimahullah, pengertian fikih itu kalau dikatakan paham itu kurang masuk katanya. Justru dalam bahasa Indonesia tidak ada bahasa yang bisa mendeskripsikan ilmu fikih. Memang fikih itu paham, cuman gak terlalu masuk gitu. Tapi kalau dalam bahasa Sunda ada satu bahasa yang dia itu mewakili bahwa itu fikih. Ada yang tahu? Dalam bahasa Sunda ada yang satu bahasa yang dia itu mewakili kata fikih dalam bahasa Arab. Surti. Nah, baik. Surti. Saya juga gak terlalu paham sih surti itu apa. Cuman ya dia melakukan tanpa perlu disuruh ataupun dia melakukan dan sudah paham. Intinya seperti itu. Kalau saya kasih contoh waktu dulu belajar usul fikih itu hujan. Nah itu surti cenah. Itu teh surti. Ala kulihal kita kembali saja dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah dan ramah untuk dipahami bahwasanya fikih itu paham. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan mengenai kaumnya Nabi Shu'aib. Qalu ya Shu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Shu'aib, kami tidak paham apa yang kau katakan. Jadi fikih di situ maksudnya paham. Sebagaimana doa Nabi Musa juga yang kita hafal, kita doakan, bahkan kita berdoa setiap hari dengan doa tersebut. Kalau mau ceramah, mau apa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu bima'na yafhamu. Supaya mereka memahami perkataanku. Begitu juga doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan, Allah akan fikihkan dia terhadap ilmu agama. Jadi fikih secara bahasa bermakna paham atau paham yang mendalam. Adapun secara istilah, kita lihat dulu istilah dari Al-Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Abu Hanifah pernah mengatakan bahwasanya fikih itu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih itu pengenalan diri terhadap hak dan kewajibannya. Teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya pada masa Imam Abu Hanifah, ilmu fikih itu belum seperti sekarang. Sekarang kan sudah menjadi cabang ilmu yang tersendiri, bahwa ilmu fikih pada masa Imam Abu Hanifah, ya fikih itu seluruh ilmu agama dikatakan fikih. Seluruh ilmu agama dikatakan fikih, mencakup umum, mencakup seluruh ilmu agama. Makanya Nabi katakan, yufaqihu fid din, supaya dia dipahamkan atas agama, karena fikih bermakna seluruh ilmu-ilmu agama. Kemudian Allahumma faqihu fid din, karena fikih bermakna seluruh ilmu-ilmu dalam agama. Itu pada masa Abu Hanifah. Belum dikodifikasikan menjadi cabang ilmu tersendiri. Ini fikih, ini akidah, ini tafsir, ini hadis dan sebagainya, belum. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Hanifah punya sebuah kitab Fiqhul Akbar. Namanya fikih akbar. Cuman isinya bukan tentang fikih, tapi memuat tentang akidah. Bahkan dikatakan kitab akidah pertama yang ditulis itu adalah kitab Fiqhul Akbar yang ditulis Imam Abu Hanifah. Di sini ada watermarknya karena susah cari PDF asli dari kitab Fiqhul Akbar. Jadi kurang lebih seperti itu. Bahwasanya pada masa Imam Abu Hanifah, kata fikih itu mencakup umum seluruh ilmu syariat dikatakan fikih. Bahkan kan
orang pertama yang mengkodifikasikan secara terstruktur ilmu usul fikih itu siapa? Ada yang tahu? Yang pertama kali menstrukturkan ilmu usul fikih, membuat kaidah-kaidah dalam ilmu usul fikih. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Teman-teman semua, bentar. Nah, jika tadi pengertian fikih secara umum dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ma'rifatun nafsi ma'alaha wa ma'alaiha, maka kita akan masuk ke definisi fikih sebagai cabang ilmu. Fikih yang kita akan pelajari, fikih yang kita maksud, fikih yang zaman sekarang dimaksudkan, yaitu fikih ini. Apa? Di sini saya ambil redaksi dalam kitab Fiqhul Yasar yang akan kita kaji mungkin nanti. Fikih itu antum mungkin udah dibagi itunya, PDF-nya. Mungkin nanti pas kajian antum boleh sambil buka itu PDF, atau yang punya kitabnya boleh buka kitab, karena kita tidak akan keluar dari pembahasan kitab tersebut. Bukan tidak akan keluar, karena kita akan belajar kitab tersebut, tapi tidak akan terpaku pada kitab tersebut sih. Cuman yang menjadi dasarnya kitab tersebut. Ini ya. Nah, supaya lebih jelasnya, antum kalau mau buka PDF, saya juga ini biar kita paham. Adapun definisi fikih yang kita pahami secara secara ilmu yang terstruktur, yaitu bil ahkami syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu fikih secara istilah itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang al-muktasabah digali ataupun diupayakan, dicari, diusahakan, diadakan dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi kalau kita melihat definisi tersebut, bahwasanya yang akan kita pelajari adalah ilmu syariat yang bersifat amaliyah. Kalau bersifat keyakinan, itu masuk ke dalam ilmu akidah. Kalau bersifat tentang amalan-amalan sifat dan sebagainya, itu masuk ke dalam tazkiyatun nafs atau ilmu akhlak. Yang akan kita pelajari adalah ilmu syariat yang bersifat amaliyah. Yang bersifat amaliyah. Baik. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Nah, pokok pembahasan dalam ilmu fikih. Teman-teman semua, ini yang penting ya. Ini sebenarnya ilmu fikih itu lebih luas daripada ini. Cuman yang pokoknya diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, fikih ibadah. Itu membahas tentang apa saja? Taharah, salat, puasa, zakat, haji, dan jihad sebenarnya. Dan jihad, tapi cuma jihad juga akan Nah, kita akan bahas yang tadi, yang ilmu yang wajib ya. Dari keempat pokok pembahasan ilmu fikih ini, hemat saya, yang wajib untuk kita pelajari sampai sini. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, itu wajib untuk kita pelajari. Kenapa? Fikih ibadah. Siapa sih di antara kita yang tidak sholat? Sholat itu wajib. Bahkan pembeda antara kita dan orang kafir itu sholat. Bang tarokah faqad kafar, yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pasti wajib bagi kita untuk sholat. Makanya wajib untuk kita belajar tentang fikih sholat. Siapa sih yang langsung sholat, gak wudu dulu? Atau lagi junub langsung sholat, gak mandi dulu? Nggak ada, pasti wudu dulu, pasti mandi dulu, pasti bertaharah dulu. Kenapa? Karena salah satu syarat sah sholat itu taharah. Makanya juga wajib untuk kita pelajari. Tatkala kita mau sholat, tatkala kita mau wudu, kita bingung air yang bagaimana sih yang suci. Tatkala mau mandi, kita bingung bagaimana tata cara mandi yang benar.
Maka dari itu belajar taharah hukumnya wajib. Dan subhanallah teman-teman, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kitab Syarah Al-Mumti ala Zadil Mustaqni, bahwasanya para ulama setiap membuat karangan-karangan tentang ilmu fikih, pasti yang pertama dibahas taharah dulu. Maksudnya pasti yang pertama dibahas fikih ibadah dulu. Dan dari fikih ibadah pasti taharah dulu. Setelah beres sampai haji atau sampai jihad sebagian kitab, langsung fikih muamalah. Jadi terstruktur gitu. Padahal gak janjian ataupun mungkin bersumber dari situ. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan karena yang pertama yang harus kita ketahui ini dulu. Setelah ibadah baru dia bermuamalah dengan yang lain. Baru dia bermuamalah yang lain. Jadi taharah dulu bereskan, sholat dulu bereskan, puas zakat dulu bereskan, langsung ikut. Maksudnya enggak seperti itu, tapi semua ilmu bagus, semua ilmu baik, tapi kita dahulukan dulu mana yang harus didahulukan. Dahulukan dulu mana yang harus didahulukan, yaitu fikih ibadah. Dan insya Allah nanti kita akan belajar dari mulai sini sampai sini, sampai bab haji insya Allah. Dan semoga nanti ya kajian keilmuan ataupun bidang kajian keilmuan KAIS ini, KAIS yang perdana fikih ibadah, kita bisa lanjut ke ini, ke fikih muamalah. Kenapa? Karena ini juga wajib. Tadi dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi, bagi orang yang berkecimpung dalam perdagangan wajib dia untuk belajar. Wajib untuk dia belajar. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab tatkala menjabat sebagai khalifah mengatakan la bai' illa qad man tafaqqaha fid din. La bai' fi sukina, jangan berdagangan di pasar kami kecuali orang yang telah tahu fikih, orang yang belajar agama. Kalau bahasa kita sekarang, orang yang telah belajar fikih. Khattab melarang orang-orang yang belum belajar untuk dagang di pasar. Kenapa? Mungkin dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan manit tajar qabla an yatafaqqaha iratatum riba sumartatum. Barang siapa yang berdagang belajar sebelum dia tafaqquh, maka dia akan terjerumus dalam riba, kemudian terjerumus. Teman-teman bayangkan, bagi orang yang dia tidak mau belajar, karena di zaman sekarang itu bukan tidak bisa, di zaman sekarang itu bukan tidak mungkin, tapi tidak mau. Banyak kajian para asatidzah, para ulama, para masyayikh, kajian online gratis, ada untuk fasilitas-fasilitas lain, kajian offline masjid dekat, fasilitas ada, motor ada, tapi tidak mau, bukan tidak bisa. Kemudian dia berkecimpung dalam satu hal, kata Ali bin Abi Thalib, dia akan terjerumus dalam riba, kemudian terjerumus. Kenapa dikatakan demikian? Riba itu bukan cuman di bank, bukan cuman pay letter ataupun dan sebagainya. Saya kasih contoh satu hal. Mungkin kita sudah tahu, kita untuk memurajaah ya, kita untuk mengingatkan diri kita kembali. Nukerin uang si A sama si B. Ini 20.000 mau jadi si A punya uang 20.000, mau ditekurin ke si B menjadi 5.004. 5.000-an yang jantan receh kanggo angsulan ka zamanna nama. Cuman si B cuman punya 5.003 bukan 4. Akhirnya si A itu ya udahlah, nanti 5.000 lagi ditukerin, yang 20.000 ke si B, yang 5.003 ke si A. Ketahuilah teman-teman semua, ini transaksi riba. Ini transaksi riba. Kenapa riba? Gak ada tambahan, gak ada apa, cuman nukerin, cuman yang 5.000 lagi gak ada nanti. Nah, yang nantinya itu riba. Kenapa? Nabi SAW mengatakan bahwasanya penukaran uang dengan uang, kalau dalam bahasa hadis, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, harus apa? Harus ya dan biadin wa masalan bimasalin.
harus kontan, dan semisal. Kita agak berbicara tentang ininya, kalau ini masuknya ke riba fadl. Harus kontan. Dan tatkala si A nukerin ke si B 5.000 dan 5.000-nya dibagi 3, 5.000-nya cuma ada 3, bukan 4, maka 5.000 yang keempat nanti riba. Kenapa? Enggak kontan. Oleh sebab itu, berdasarkan hadis ini, para ulama membagi riba itu jadi 2, riba fadl dan riba nasi'ah. Kalau definisi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, riba itu ziyadatu asya wa nas'atu asya. Tambahan pada sesuatu dan penundaan. Ingat ya, bukan cuma tambahan, tapi penundaan juga bisa jadi riba. Semisal ini. Dan bagi orang yang tidak tahu, ya mungkin dia transaksi saja, sah-sah saja, kata dia tidak ada yang masalah. Hakikatnya itu setelah berlaku riba. Teman-teman semua, kita sebagai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hidupku, sesembelihanku, salatku, matiku, semuanya untuk Allah. Oleh sebab itu, kita hidup sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wa dzaru ma baqiya minar riba." Hai orang-orang yang beriman, takwa engkau pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa dari riba. Tinggalkan sisa-sisa dari riba. Kalau tidak bisa apa? Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Teman-teman semua, salah satu ulama tafsir, saya lupa lagi, entah Imam At-Tabari ataupun Imam Al-Qurtubi, tapi yang lebih dekat mungkin Imam Al-Qurtubi, karena tafsir Imam Al-Qurtubi itu membahas tentang ayat-ayat fikih, ayat-ayat hukum. Jadi saya rasa ini perkataan Imam Al-Qurtubi. Saya sudah bolak-balik Al-Quran, kata beliau rahimahullah, dan tidak ada satu dosa yang langsung diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu dosa. Apa? Riba. Satu dosa, riba. Antum buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mana dosa yang langsung diajak perang oleh Allah? Cuman riba. Dan satu-satunya untuk bisa menjauhi ini dengan belajar. Sekarang sudah zaman kontemporer, sudah zaman serba digital, semuanya serba digital. Kalau kita tidak belajar, kita bisa terjerumus. Walaupun kita bukan pedagang. Saya bukan pedagang, antum bukan pedagang. Tapi karena kita hidup di zaman yang serba modern, semua ada dalam genggaman, apa saja bisa dilakukan, uang sudah tidak ada yang cash, bisa saja terjerumus. Walaupun bukan pedagang. Makanya dari itu, wajib bagi kita untuk belajar fikih muamalah. Belajar fikih muamalah. Jual beli itu riba, gadai, sewa menyewa, hutang piutang, tukar menukar uang, itu bagian dari jual beli. Tukar menukar faraid dan wasiat itu bagian dari fikih muamalah. Setelah itu ada fikih munakahah. Pranikah. Nah itu bagus, antum bisa ikuti. Apalagi kan bagi seseorang yang mau nikah, ya wajib untuk kita belajar. Antum pernah dengar salah satu ceramahnya Ustadz Bakhtiar Nasir? Itu sangat menyentuh sekali. Bahwasanya orang tua di zaman sekarang itu kalau mau menikahkan anaknya, modalnya cuma 2. Cinta sama penghasilan, kalau gak salah ya. Cinta sama penghasilan, ya udah gas gitu. Padahal lebih daripada itu. Ada parenting pernikahan, hak dan kewajiban, kemudian dan sebagainya. Itu dipelajari dalam fikih munakah. Antum lihat, nikah itu ibadah tersendiri. Ibadah sebagaimana ibadah sholat, ibadah sebagaimana ibadah taum, ibadah dan ibadah-ibadah lain. Cuman di antara ibadah yang lain, yang langsung ada fikihnya secara khusus, munakah, pernikahan. Karena saking tidak hanya habis akad langsung, udah enggak. Ada hak dan kewajiban, bagaimana kalau istri nusud, bagaimana kalau suaminya menyamakan istrinya dengan ibunya walaupun tidak sengaja dan sebagainya. Bagaimana perceraian yang tidak disengaja atau dalam keadaan marah, atau masa iddah, nafkah dan sebagainya. Dan sebagainya. Kita semua, bukan kita semua, antum semua bakal menikah, bakal menjadi ayah, bakal menjadi ibu, bakal menjadi suami, bakal menjadi istri. Tapi di antara kurikulum di Indonesia dari SD sampai kuliah tidak ada materi khusus menjadi ayah, khusus jadi ibu, khusus jadi suami, khusus jadi istri. Di Islam ada. Tinggal kitanya mau belajar atau enggak. Tinggal kitanya belajar, mau belajar atau enggak. Nah,
Ini 3 ya, fikih ibadah, muamalah, munakah. Ini hemat saya wajib untuk kita pelajari. Terlebih lagi yang 2 ini. Kalau bagi antum yang belum nikah, tapi pasti mau nikah kan, wajib juga sama ini. Wajib juga sama itu. Yang terakhir fikih jenayah. Ini tentang hukum tindak pidana, yang dikisos, yang dipotong tangan, yang dirajam bagi yang zina, yang dicambuk bagi yang zina ghair muhson dan sebagainya, itu ada dalam pembahasan ini. Ada dalam pembahasan ini tentang pokok-pokok pembahasan dalam ilmu fikih. Selanjutnya teman-teman, nah dalam kajian KAIS ini, kajian Islam sistematis ini, kita akan belajar, belum pindah ya. Kita akan belajar tentang fikih ibadah. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam fikih ibadah ini? Ya 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 5 bab atau dalam itu 5 kitab. Dan dalam satu bab ini, satu kitab ini mencangkup 10 pembahasan bab. Ini bukan baku ya, tapi ini dalam kitab Fiqhul Muyassar. Dalam kitab-kitab lain ada yang lebih ringkas. Dan dalam kitab-kitab lain ada yang lebih luas juga. Tapi kalau dalam kitab Fiqhul Muyassar, kitab Taharah ada 10 bab, kitab Salat ada 15 bab, kitab Zakat ada 6 bab, kitab Saum ada 5 bab, kitab Haji ada 7 bab. Ini dalam kitab, karena panduan dasar kita kitab Fiqhul Muyassar, ya saya ngambil dari kitab tersebut. Apa saja sih? Kita lihat ya. Maaf. Nah ini. 10 bab itu mencangkup apa saja ya? Ada tentang hukum-hukum taharah, ada tentang, nanti insya Allah pekan depan kita akan langsung ke kitabnya langsung, dan kita yang akan pertama kali kita pelajari tentang hukum-hukum taharah dan air. Taharah itu apa, pentingnya taharah, kemudian macam-macam air yang boleh digunakan untuk wudu, air yang tidak boleh digunakan untuk wudu, atau air yang terkena najis dan sebagainya. Insya Allah kita akan bahas nanti pekan depan. Insya Allah kita akan bahas nanti pekan depan. Sampai ada pertanyaan, wudu pakai jas kan suci itu jas atau wudu pakai yang lainnya, nanti insya Allah kita bahas pekan depan. Ada juga tentang bejana, ada tentang qada'il hajah, buang hajat. Kalau kata Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat, Islam itu saking komplitnya, bahkan tentang qada' hajat aja dibahas. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang siwak, tentang wudu, dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan bahas. Nah ini ada 10 bab, sampai nanti bab haid. Sholat ada 15 bab, dari mulai definisi, hukum adan, dari mulai waktu-waktu sholat, nah ini yang paling penting menurut saya. Dan antum kalau berhalangan mungkin ada rekamannya, insya Allah nanti panitia ada rekamannya. Ini yang paling penting. Syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, pembatal-pembatal sholat, sunah-sunah sholat, makruh-makruh dalam sholat, dan hukum meninggalkan sholat. Nanti di bab keempat pada kitab sholat. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman, antum mungkin nanti boleh lihat saja di PDF yang sudah dikirimkan oleh panitia tentang apa yang akan nanti kita pelajari. Dan insya Allah nanti kita akan pelajari semuanya. Dan kalau bisa nanti saya rangkum sedikit untuk bisa lebih memudahkan. Sekilas tentang Fiqh Muyassar. Ini mungkin udah ada ya di pamflet, panitia sudah mengirimkan sedikit tentang kenapa sih kita memilih Fiqh Muyassar, fikih yang ringkas, memuat tentang dalil, ringkas tapi tidak sangat ringkas. Untuk lihat mungkin Safinatun Najah sangat ringkas, atau dalam fikih-fikih Safiyah ya, ada Mukhtasar Al-Latif itu sangat ringkas. Ghayah wa Taqrib itu ringkas tapi gak ringkas, tapi gak lebih luas Fiqh Muyassar pada itu Ghayah wa Taqrib. Jadi untuk alasan memilih kitab ini sudah dijelaskan di pamflet tersebut. Nah teman-teman, di pertemuan perdana kali ini mungkin cukup sekian saja, dan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus belajar. Kita semua sibuk,
mungkin ada yang kuliah juga, bekerja, ada yang sebagainya. Kita semua sibuk, tapi jangan sampai kesibukan kita meluputkan dari kewajiban. Apa? Menuntut ilmu. Dan teman-teman mungkin ada yang sudah bertemu dengan kami di kajian kemarin waktu Ramadan, itu 3 ataupun 4 pertemuan kan sudah ya ikutannya juga sudah gimana ya gitu. Apalagi ini yang nanti kita bahkan lebih dari 4 pertemuan. Semoga kita bisa istiqomah sampai akhir. Bahkan saya bisa katakan lebih dari 10 pertemuan. Lebih dari 10 pertemuan. Antum melihat kitab itu harus saja memuat 10 bab. Dan kalau satu bab satu pertemuan, berarti kitab itu harus saja 10 pertemuan. Enggak, itu juga enggak langsung ringkas ya, enggak langsung wajib mendalam, enggak. Apalagi dalam kitab Taharah ini banyak pembahasan-pembahasan yang rumit. Lihat, kita nggak mungkin langsung paham dalam satu kali pertemuan kitab haid dan nifas. Dalam satu kali pertemuan fikih haid dan nifas sudah terdalami. Bukan mustahil ya, bisa saja, cuman sulit. Lihat dalam Tabaqat Hanabilah, Imam Ahmad pernah mengatakan, saya memahami fikih haid dan nifas itu selama 9 tahun. Untuk bisa memahami fikih haid dan nifas itu selama 9 tahun. Ya bukan berarti kita pesimis, tapi semoga ini bisa menjadi dasar untuk kita semua dan menjadi giroh, pembangkit untuk kita kedepannya untuk terus belajar. Untuk kedepannya untuk belajar. Saya katakan sekali lagi, teman-teman semua, dalam KAIS kali ini, kajian keilmuan kali ini, bakal berlangsung sangat lama, berlangsung lebih dari 10 pertemuan mungkin, berlangsung lebih dari 15 pertemuan mungkin. Semoga saja kita istiqomah. Kita bisa istiqomah sampai akhir, apa yang kita pelajari bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi antum semua. Dan jangan lihat yang lain lah. Maksudnya gini, sekedikan, itu enggak, banyak ahnya, Persib main dan sebagainya. Ya terserah mungkin itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau belajar atau enggak? Kita mau belajar untuk enggak? Karena ini akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat. Nabi SAW mengatakan, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser nanti di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Salah satu dari 4 perkara tersebut an ilmihi fi ma'afnah, tentang ilmunya. Kalau bagi yang tahu diamalkan atau enggak, bagi yang tidak tahu kenapa tidak tahu. Saya tidak tahu ya Allah, kenapa tidak tahu? Di zaman sekarang tidak ada istilah uzur bil jahil. Uzur karena ketidaktahuan, enggak. Kita hidup di lingkungan kaum muslimin, kita hidup di banyak sekali kajian-kajian dan kita tidak tahu, berarti bukan lingkungannya, bukan agak ada uzur bil jahil, kitanya saja yang nggak mau tahu dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita masih muda, mungkin jiwa muda, masa muda, itu jadi kesempatan emas, bukan untuk kita gak menafikan bersenang-senang ke dunia ya, enggak, tapi kita masih muda, kita ambil kesempatan meraih tiket dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tatkala di hari kiamat, matahari di padang mahsyar, matahari didekatkan, orang-orang ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada sebagian golongan yang Allah beri payung, bahasa kita nama. Nabi SAW mengatakan, sabatu yudilluhumullahu fidillih yauma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Syabun nasafi ibadatillah. Pemuda. Kita mungkinnya kita saya merasa masih muda, antum juga masih muda, kelihatannya juga masih muda. Tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dapat kesempatan meraih tiket payung nanti di padang mahsyar. Ini bahasa-bahasa yang tidak sebenarnya, tapi dapat kesempatan bakal diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala melihat orang lain mungkin tenggelam dengan keringat-keringatnya, kita diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir teman-teman semua, mungkin hikmah dari corona mungkin ya, kalau banyak kajian-kajian online,
Karena sebelum corona jarang kita temui kajian online, tapi setelah COVID kita banyak sekali kajian online. Salah satunya ini. Dan perlu kita tegaskan, mau kajian online, kajian offline, ya tetap sama seperti itu. Tergantung mungkin bagaimana tata cara menempuhnya. Tatkala kajian online itu banyak malasnya, bukan malasnya kan. Ini mungkin pengalaman bagi yang pernah kuliah online sambil tiduran, sambil enggak. Ya kita bukan mencari absensinya, tapi mencari keberkahan ilmunya mungkin. Dan salah satunya terapkan ada menuntut ilmu. Dan saya kasih bukan nasihat ya, kasih tahu lah bahasa nama supaya bisa, karena terkadang tatkala kajian online agak semangat. Saya kasih tahu supaya bisa sedikit lebih semangat. Kalau mau kajian online, biasanya saya wudu dulu. Kemudian kesiapan catatan. Setelah beres kajian online itu rasanya hampir sama dengan kajian offline. Mendapatkan ketenangan dan sebagainya. Jadi mau kajian offline, mau kajian online sama saja macam seperti itu. Terlebih lagi kajian bisa wudu dulu, apalagi kita punya catatan. Tentu mau yang punya catatan juga boleh, yang enggak juga silahkan. Terlebih lagi kita akan lama mungkin nanti beberapa pertemuan membahas tentang tiap bab dalam ilmu fikih. Itu perlu dicatat mungkin bagi yang belum mencatat. Yang enggak juga enggak masalah. Sekian mungkin teman-teman semua, dan insya Allah kita bertemu lagi pekan depan dalam pembahasan toharoh dan macam-macam air. Untuk ini mungkin sekian saja dari saya.